Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal ulama ahli sunnah wal jamaah wa khususan ila ulama an-nahdiyah wa khususan ila hadratil muallif kitab ta'lim mutawa'alim wa syafinatun najah wa barakatil umul Quran hadiyatan ila muwaqqif hadzal kitab syai'ulillah ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 16 ya itu. Kita ta'limul ilmi ya. Nyampe ini aja musim hujan. Kalau paksakan di jalan banjir, bapak yang repot kayak dulu hampir ke bawah air banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini bab fi ta'zimil ilmi. Fi ta'zimil ilmi yang menerangkan tentang mengagungkan ilmu. Jadi ilmu itu harus kita agungkan, kita hormati. Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Ahlinya ilmu itu siapa? Ulama. Guru ya, ulama. Nah, itu harus diagungkan. Itu menurut mu'allif ini kitab. I'lam, ketahuilah bi anna talibal ilmu. Bi anna talibal ilmu, sesungguhnya orang yang mencari ilmu la yanalu tidak akan mendapat al-ilma ilmu wala yang tafi'u, dan tidak akan mendapatkan manfaat bihi dengan ilmu illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu wa ahlihi, dan mengagungkan ahlinya ilmu, yakni guru atau ulama. Jadi kalian itu ya, menurut mu'allif ini kitab ya, yakni Imam Syekh Az-Zurnuji ya, Burhanuddin Az-Zurnuji yang disarai oleh Ibrahim bin Ismail. Kalian itu tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu kecuali mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Wa ahli itu ahlinya ilmu, itu guru, terutama dalam hal ilmu agama ya. Terutama dalam hal ilmu agama. Jadi mengagungkan ilmu itu sendiri dan guru itu sangatlah penting. Jadi kalian menurut mu'allif ta'lim muta'alim ini, kalian tidak akan mendapatkan ilmu, dan ilmu seandainya kalian mendapatkan ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali mengagungkan ilmu itu sendiri dan mengagungkan guru. Ini luar biasa ya. Wa ta'zimil ustadi, dan mengagungkan guru. Jadi ahli ilmu itu biasanya ulama ya. Di sini dituliskan wa ta'zimil ustadi, dan mengagungkan guru. Wa tauqirihi. Sudah ketemu Kalbi? Halaman 16. Nah, ambil dulu. Wa tauqirihi, dan artinya juga taukir itu mengagungkan guru. Itu namanya ataf li tafsir. Diatafkan ke takzim juga. Jadi taukiri ini karena saking pentingnya mengagungkan ilmu dan guru. Nah, itu diulang. Wa taukirihi, dan mengagungkan ilmu dan ahlinya. Itu namanya ataf lit tafsir. Disandarkan untuk menguatkan tafsir. Jadi kata-kata mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu itu sangat penting. Kila dikatakan mawasola tidak akan nyampe, tidak akan berhasil. Wasol itu kan tersambung ya. Jadi tidak akan nyampe atau tidak
Di sini lebih tepat tidak akan berhasil. Mawasola tidak akan berhasil. Man orang wasola nyampe kepada tujuannya, yakni nyampe kepada tujuannya itu apa? Maksudnya nyampe kepada tujuannya mencari ilmu. Illa bil hormati, kecuali dengan hormat, kecuali dengan hormat. Jadi kalian itu tidak akan nyampe mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali hormat kepada ilmu itu sendiri dan hormat kepada guru atau ulama. Wa masakoto dan tidak ada kegagalan. Man orang sakoto yang gagal illa bitarkil hormati, kecuali kecuali meninggalkan hormat, wa ta'zimi dan meninggalkan takzim atau mengagungkan. Jadi orang itu nggak ada orang yang gagal itu, kecuali orang yang meninggalkan hormat kepada ilmu, hormat kepada guru. Nah itu kecuali hormat dan takzim, mengagungkan. Jadi alangkah pentingnya mengagungkan ilmu maupun guru. Ulama-ulama dulu, kalau kalian misalkan mana contohnya ya, nyimpen ini kitab, kalian nyimpen bolpen aja itu udah dimarah di atas kitab, apalagi Quran. Nyimpan suatu benda di atas kitab itu nggak boleh. Karena apa? Hormatnya terhadap ilmu. Kalau hormatnya kepada guru gimana? Ya waktu itu sudah kita bahas ya. Kalau ada guru atau orang yang senior, lebih senior dari kalian, atau jangankan orang yang lebih senior, sama aja satu level, sama-sama kelas 1 misalkan. Tapi teman kamu itu lebih pintar. Kamu yang lebih bodoh itu harus hormat kepada yang lebih pintar. Karena sangat pentingnya akan ilmu. Jadi kepada orang yang lebih pintar pun walaupun kelasnya sama, itu hendaklah kalian, nanti dijelaskan di bawah, hormat kepada rekan kamu yang lebih pintar. Nah, nanti akan membawa ilmu itu akan manfaat setelah kalian pulang dari pesantren. Itu luar biasanya ilmu. Jadi kalau orang ulama dulu kalian nyimpen bolpen atau mengaji, nyimpen bolpen di atas kitab, ketahuan kiai ajengan, itu pasti dimarah. Nggak boleh. Karena apa? Nanti ilmu kalian tidak akan bermanfaat. Karena apa? Dilarang mengagungkan ilmu. Ilmu di atas segala-galanya itu memang betul kan? Kita sudah ngaji bab yang kita bahas itu, mencari ilmu itu. Ilmu itu kan di atas segala-galanya. Bukan hanya masalah ilmu agama, ilmu apapun itu di atas segala-galanya. Kalian ingin sehat, ya harus masuk ke kedokteran. Ilmu kedokteran itu menjadi nomor 1. Kalian ingin dagang, ya ilmu dagang itu harus dinomorsatukan. Kalau nggak punya ilmu dagang, kalian tidak akan bisa dagang. Jadi ilmu itu segala-galanya itu nomor 1. Apapun, kehidupan apapun, yang paling nomor 1 itu ilmu. Sehingga kalau ulama-ulama dulu, kalau kitab-kitab ini berupa ilmu, guru juga yang mengajar itu berupa ilmu, sumber ilmu, itu harus dinomorsatukan, harus di atas segala-galanya. Hati-hati kalian. Jadi kalau ada kalian punya guru, itu kalian harus hormat dan mengagungkan. Jadi di sini apa bahasanya? Jadi mawasola man wasola. Kalian tidak akan mencapai keberhasilan kecuali hormat kepada ilmu dan guru. Begitu juga sebaliknya, tidak ada orang itu akan jatuh kecuali orang itu meninggalkan hormat dan mengagungkan ilmu dan guru. Wakila dan dikatakan al hurmatu hormat. Hormat itu asal katanya dari bahasa Arab, tapi pakai ha, hormat. Wakila dan dikatakan al hurmatu hormat kepada ilmu dan guru, khairun lebih baik minat ta'ati dibandingkan dengan taat. Jadi hormat kepada ilmu dan guru itu nomor 1. Taat itu di bawahnya hormat. Kalian boleh tidak taat. Contoh misalkan pada Allah, apalagi pada Allah ya.
kalian harus hormat kepada Allah. Nah, kalau nggak taat, banyak yang nggak taat kepada Allah. Mungkin bapak juga sering kali tidak taat kepada Allah, sering melanggar aturannya, sering meninggalkan perintahnya. Apalagi orang-orang yang fasik, itu terlalu banyak melanggar peraturan Allah. Artinya kalau melanggar apa? Tidak taat. Tidak taat itu tidak menyebabkan orang itu kafir. Tapi kalau tidak hormat kepada Allah, tidak hormat kepada Allah menyebabkan orang itu kafir kepada Allah. Misalkan tidak hormat kepada Allah, ya, mengabaikan kehormatan Allah, kalian nginjak-nginjak Quran, masuk kafir enggak? Otomatis kafir karena tidak hormat kepada Quran, sedangkan Quran itu kitab Allah. Kalian menghinakan Nabi, itu berarti masuk kafir karena Nabi itu utusan Allah. Tapi kalau kalian melanggar ketentuan Allah karena tidak taat, itu tidak dihukumi kepada kafir. Tapi kalau kalian melanggar hormat, tidak hormat pada Allah, pada nabinya, tidak hormat kepada kitabnya, otomatis itu masuk kafir, dihukumi kafir. Udah aja kafir. Contoh ya tadi, kalau kalian tidak hormat kepada Quran, kitabnya Allah, nginjak-nginjak, itu udah otomatis kafir. Orang kafir dihukumi apa? Masuk neraka selama-lamanya. Otomatis kalau kalian nggak hormat, berarti tidak hormat dengan lafal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau hanya sekedar tidak taat, kalian melanggar aturan Allah dan Rasulnya, ya itu sekedar dosa. Nanti masuk neraka sebentar, disucikan atau langsung masuk surga. Tapi kalau kalian tidak hormat kepada Allah, tidak hormat kepada Allah itu apa? Berarti kalian melecehkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak hormat. Atau tidak hormat, tidak meyakini atas kitab-kitab Allah. Itu berarti tidak hormat. Itu dihukumi oleh Allah itu apa? Sebagai orang yang kafir. Jadi hormat dengan taat lebih utama mana? Hormat. Hormati guru, hormati kedua orang tuamu. Itu lebih baik daripada taat. Kalau kalian nggak taat, misalkan suruh mengerjakan PR, tapi kalian nggak mengerjakan PR, itu berarti kan nggak taat kan? Itu paling apa? Dihukum. Tapi masuk kelas lagi, nanti boleh mengikuti pelajaran. Coba aja kalian nggak menghormati guru dengan cara menghina pada guru, pasti dikeluarkan dari sekolah, hukumannya berat, ya, gampangannya gitu. Jadi hormat itu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan taat. Kalau taat itu artinya masuk, tidak taat itu masuknya kepada fasik, suka melanggar aturan. Tapi kalau melanggar hormat itu dihukumi oleh Allah itu kafir. Jelas ya? Wakila dan dikatakan al-hormatu hormat khairun lebih baik minat taati dibandingkan taat. Ingatlah lihatlah annal insana sesungguhnya manusia layak furu tidak dihukumi menjadi kafir bil maksiati dengan melakukan tindakan yang maksiat. Wa innama dan sesungguhnya ini emaknya ini kemana? Wa innama dan sesungguhnya hormat, ya, hormat. Wa innama dan sesungguhnya sesuatu yakfuru yang menyebabkan kafir bitarkil hormati karena meninggalkan hormat. La yakfuru tidak kafir bil maksiati karena melakukan maksiat. Wa innama ya dan sesungguhnya sesuatu yakfuru yang menyebabkan kafir bitarkil hormati dengan meninggalkan hormat. Jadi kalau meninggalkan hormat kalian dihukumi kafir. Kata siapa? Kata mu'alif kitab Ta'lim Muta'alim ini, yakni Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang disarai oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Bukan kata bapak. Ya, ini kata ulama besar. Kalau kalian meninggalkan hormat itu dihukumi kafir. Wa min ta'zimi dan dari mengagungkan al-ilmi, ilmu, bitarkil hormati wa min ta'zimil ilmi. Jadi kalau kalian
meninggalkan hormat dan meninggalkan mengagungkan ilmu itu dihukumi kafir menurut pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini. Jadi bukan menurut Bapak. Nah, karena dihukumi kafir, kalau kita tidak mengagungkan ilmu, maka ulama dulu menyimpan sesuatu di atas kitab itu tidak boleh. Kira-kira melecehkan enggak ini kalau ini disimpan di atas kitab ini contoh. Berarti yang lebih terhormat yang di bawah atau yang di atas? Yang di atas kan, makanya ulama dulu itu kalian menyimpan pena aja, menyimpan kacamata aja. Ini padahal alat ngaji enggak boleh. Kalian dimarah. Inilah termasuk mengagungkan ilmu. Jelas ya? Makanya hati-hati kalian jangan menyimpan pena, pensil ini di atas kitab kecuali dalam keadaan kondisi terpaksa. Bapak udah mulai diusahakan dari dulu, tidak pernah menyimpan sesuatu di atas kitab. Bahkan Bapak itu kalau menyusun kitab, itu Quran itu selalu di atas, nggak pernah menyusun Quran itu di bawah kitab. Quran ya lebih utama kan, harus di atas. Nah itu saking hati-hatinya ya, kalau terpaksa kadang-kadang lupa ya, namanya manusia ya. Kalau lupa itu kan kita nggak niatkan dengan sengaja. Nah, misalkan kita lagi kerja atau repot, tiba-tiba nyimpan aja kacamata. Bapak di warung atau Alkitab gitu ya. Kadang-kadang ya gitu, tapi kan nggak kesengajaan. Ada yang beli buru-buru, tapi nggak ada faktor kesengajaan. Hati-hati. Kalau ini kamu langgar, kata musannif Ta'lim Muta'alim ini, kamu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Toh seandainya mendapatkan ilmu kalian itu nanti tidak berkah, tidak manfaat. Termasuk ini wa min ta'zimil ilmi, ta'zimul muallimi, dan juga menghormati muallim. Muallim itu siapa? Guru, ustadz, ulama. Itu kalian juga harus hormat. Kalian meninggalkan kehormatan kepada guru, ustadz, ulama, pengarang kitab ini digolongkan orang yang kafir. Coba aja kalian kalau tidak menghormati guru itu artinya apa? Menghina kan? Hina aja guru, Pak Guru ini dihina. Apalagi bahasa binatang keluar, dianjing-anjingkan tuh guru. Pasti hukuman di dunia apa? Dikeluarkan dari sekolah. Tapi kalau kalian nggak disiplin aja, nggak ngerjakan PR atau ini itu paling dihukum ya, disetrap biasa. Tapi kalau menghina guru, nah itu juga sama, dikeluarkan dari sekolah. Di mana-mana kalau menghina guru itu pasti coba aja kalau kalian ini nggak percaya, pukul aja. Kalian lagi belajar dalam kelas, pukul itu guru. Hukumannya pasti apa? Dikeluarkan. Sama aja kalau kita menghina Nabi atau Allah, melecehkan Allah, ya hukumannya apa? Kafir. Gitu. Ya, ini bukan kata Bapak ini, kata ulama. Nah, ini luar biasa ini, makanya hati-hati kalian menyimpan kitab itu jangan sembarang, apalagi ditindihin cangcut atau sempak di atasnya. Wah, itu namanya udah pelecehan, itu benar-benar tidak hormat, itu penghinaan. Qala Ali, berkata Ali karramallahu wajhah. Siapa ini Ali ini? Menantu Rasul ini yang berkata ya, berupa syairan. Ana abdu man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqo wa insya'a istaroko. Nah ini kata Sayyidina Ali, ana abduman, saya itu budaknya guru. Man ini artinya guru. Karena apa? Alamani, saya budaknya orang. Alamani, yang mengajarkan pada diriku. Kata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menantu Rasulullah. Saya itu budaknya orang. Orang itu yang mengajarkan pada diriku. Ana abduman, saya itu budaknya orang. Alamani, yang mengajarkan man itu kepada diriku. Harfan, walaupun satu huruf. Harfan wahidan, walaupun satu huruf. Kata Sayyidina Ali, itu saya itu budaknya orang yang mengajarkan kepadaku walaupun hanya mengajarkan satu huruf. Bukan kata Bapak, bukan kata ulama, tapi kata Sayyidina Ali,
orang yang oleh Rasulullah itu dicap sebagai sumbernya ilmu. Sumbernya ilmu orang Islam zaman sahabat itu ya Sayyidina Ali, menantu Rasulullah. Beliau mengatakan, saya itu budanya orang, di mana orang itu yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf, harfan wahidan. Insya'a, jika menghendaki man itu orang yang mengajarkan tadi kepada Sayyidina Ali. Ba'a membolehkan menjual diriku. Jadi seandainya gurunya Sayyidina Ali walaupun mengajarkan satu huruf itu hendak menjual dirinya, itu Sayyidina Ali mengizinkan. Artinya apa? Sayyidina Ali itu siap dijadikan budak oleh orang yang mengajarkan ilmu pada Sayyidina Ali. Jelas ya? Ya kebetulan waktu itu yang mengajarkan Sayyidina Ali siapa? Nabi Muhammad gitu. Tapi ini berlaku kepada siapapun karena ini ajaran Sayyidina Ali, ini diajarkan. Kata-kata ini diajarkan kepada tabi'in, kepada muridnya. Saya itu siap menjadi budak pada orang yang mengajarkan kepada diriku walaupun hanya satu huruf. Luar biasa sekali itu makna guru itu. Nanti ada di bawah itu guru dengan orang tua lebih utama mana, itu dibahas. Insya'a, jika dihendaki diriku oleh man, ba'a, bisa dijual diriku. Wa insya'a, maksudnya siap dijadikan budak. Makanya kalau santri-santri dulu kalau pesantren itu kalau pagi hari biasanya ke sawah bertani, membantu gurunya, kiainya yang mempunyai sawah itu dibantu ke sawah itu. Nggak dikasih upah apa-apa, paling dikasih upah makan siang atau sarapan. Santri-santri dulu itu begitu, kalau pagi ke kebun membantu kiainya mengerjakan kebun itu nggak dikasih upah. Inilah makna daripada wa insya'a ba'a. Wa insya'a, dan jika menghendaki guru tadi man tadi a'toka, beliau itu saya merdekakan, bebas, guru saya itu silakan. Tenaga saya mau diperlukan untuk mengerjakan sawah, kebun boleh. Maksudnya itu. Wa insya'a, dan jika guruku itu menghendaki istaroko, membuat budak diriku. Jadikan budak aja siap Sayyidina Ali itu. Merdeka, gurunya boleh bebas Pak. Anggap aja diriku ini sebagai budak di mata guru, kata Sayyidina Ali. Jadi luar biasa. Jadi kalian pada guru siapapun itu, apalagi pada ulama-ulama besar, harus hormat dan takzim. Hormat dan takzim itu apa? Kepada guru, ya kalau lewat di depan guru ya membungkukkan sedikit. Bukan hanya pada guru, pada yang senior pun kalian begitu. Nanti disebutkan. Waqad ansattu, dan sungguh telah membacakan pada diriku fi dzalika yang demikian itu. Jadi man 'allamani harfan wahidan sampai akhir tadi. Ra'aitu, ini artinya itu saya melihat, tapi sebenarnya ini lebih tepat dikatakan saya yakin. Ahakko, orang yang paling berhak, al-haqqi, barang yang hak, haqqal muallimi, yakni haknya guru atau ulama. Jadi orang yang paling berhak pada diriku ini terhadap kebenaran itu ya hanya ulama lah, ya hanya guru lah. Jadi kita ini sebagai murid, ya Bapak juga sebagai murid di hadapan guru itu sama. Kiranya Bapak nggak punya guru, itu mau diapa-apain itu bebas. Bahkan ada ya cerita di Demak. Di Demak itu zaman dulu, zaman Kiai Maksum Lasem. Daerah Lasem itu Pantura juga. Ada namanya murid itu namanya Fauzi. Itu izin menikah sama Kiai Maksum Lasem. Kiai, saya mohon boyong pulang dari pondok. Saya sudah lama berguru kepada Kiai. Beliau Pak Fauzi ini itu mesantren di Kiai Maksum itu selama 15 tahun. Minta izin mau pulang, mau izin nikah. Mau nikah Kiai, karena saya sudah mesantren selama 15 tahun. Ini kisah nyata yang diceritakan Kiai Nurul Huda di Demak. Nyata.
Apa kata Kiai Maksum? Ya, kamu saya izinkan. Tapi nanti sehabis nikah kamu hendaknya balik ke pesantren mondok lagi. Kiai dulu itu apa tanggapan Kiai Pak Fauzi ini? Pak Fauzi hanya pulang nikah, tapi habis nikah kembali lagi ke pesantren mondok lagi. Karena apa? Takzimnya terhadap perintah guru. Kembali lagi itu ke pesantren, istrinya ditinggal di kampung karena takzimnya kepada guru. Nah, akhirnya Pak Fauzi ini kembali lagi ke pesantren lagi ditambah 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun baru minta izin lagi kepada guru. Kiai, saya sudah cukup mengabdi kepada Kiai. Sekarang saya punya istri, saya ingin mengurus istri saya. Barulah Kiai Maksum ini mengizinkan. Akhirnya apa? Di masa dewasanya, nggak usah menunggu masa tua. Yang namanya Pak Fauzi ini menjadi ulama besar yang pada akhirnya menjadi Suriah NU di Kabupaten Demak, pimpinan NU nomor 1 di Kabupaten Demak. Karena apa? Takzimnya kepada guru sehingga beliau diangkat derajatnya menjadi ulama besar di Kabupaten Demak setelah Kiai Maksum. Itu hebatnya hormat terhadap guru. Ini kisah nyata dikisahkan oleh Kiai Nurul Huda. Kiai Nurul Huda ini pesantren di Meranggen. Meranggen itu daerah Jogja kalau nggak salah. Ya, Meranggen itu Demak juga. Ya, Meranggen itu Demak juga. Selama 16 tahun. Jadi orang dulu itu nggak ada yang pesantren 3 tahun seperti kalian. Nggak ada, paling puluhan tahun. Nah, itu luar biasanya orang dulu. Jadi hormati itu guru. Jadi orang yang paling hak terhadap diri kita, terhadap kebenaran itu siapa? Mu'allim, yakni guru kita. Jadi kalau kalian apa-apa diperintahkan oleh Ustadz Jupri, oleh Ustadz siapapun, oleh guru, nurut selama tidak perintahnya itu melanggar agama. Itu kata mu'allif, kitab Ta'lim Muta'alim yang paling berhak dalam kebenaran, khususnya terhadap santri itu ya guru. Alhamdulillah. Hanya guru juga harus tahu diri, jangan asal sekedar perintah. Kalau santrinya capek ya jangan diperintahkan gitu. Tapi alhamdulillah bapak nggak pernah ya, gitu. Karena bapak nggak tinggal di sini. Kalau yang tinggal di sini ya Ustadz Jupri atau Pak Dian, itu yang lebih senior, itu yang mengurusi makan kalian. Kalian harus hormat. Itu perlakukan sebagaimana halnya guru Pak Dian, walaupun statusnya bukan guru. Tanpa Pak Dian kalian nggak akan bisa belajar dengan tenang karena perut keroncongan itu nggak bisa tenang ya. Ilmu nggak bisa masuk. Jadi yang berhak terhadap santri, terhadap kebenaran itu satu, itu ayatnya adalah guru. Jadi apapun kalian mau perintahkan apapun oleh guru, hendaknya nurut, ya nurut. Asal perintahnya itu bukan yang menyalahi agama. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih syair juga. Tadi syair, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi wa aujabahu, dan diwajibkan haknya khususnya murid hifdzan terjaga ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, itu hendaknya terjaga. Jadi kalau kalian itu dalam hak yang paling hak terhadap kalian itu terhadap kebenaran ya hanya guru. Nah, kalau malam yang paling hak siapa? Ya Ustadz Jupri terhadap kalian itu. Karena apa? Orang tuamu nggak mungkin jauh, gimana bisa menghaki? Bapak jauh, Bu Haji jauh. Jadi yang paling hak ya kalau malam terhadap kebenaran terhadap kalian itu ya hanya Ustadz Jupri, karena yang ada Ustadz Jupri. Jadi kalau ada Ustadz Jupri minta tolong atau menyuruh sesuatu, hendaknya kalian nurut, walaupun kalian itu dalam keadaan mengantuk. Walaupun kalian itu dalam keadaan mengantuk, ya dengan terpaksa lah. Ya kadang-kadang manusia kan gitu ya, menggerutu dikit lah, tapi jangan dilahirkan, di hati aja. Laksanakan itu perintah Ustadz Jupri minta tolong. Karena apa ya, guru dengan ilmu itu satu paket. Itu satu paket harus kalian hormat dan mengagungkan.
Lakot hako sungguh-sungguh berhak ayuda menerima hadiah ilahi kepada guru karomatan itu kemuliaan. Jadi kalau kalian memberikan hadiah itu yang paling berhak itu siapa? Ya guru. Ya, apa-apa ya guru. Jadi kalau orang dulu, kalau santri pulang kampung, balik lagi ke kampung itu biasanya bawa apa? Bawa singkong, bawa nangka, apa aja. Hasil-hasil yang ada di kampung itu berikan hadiah kepada guru, kepada kiainya. Biasanya itu hadiah. Jadi kalau misalkan guru kalian datang, siapapun misalkan dari jauh, buru-buru ambilkan hadiah. Enggak harus yang baik-baik, ambil air minum, bikinkan teh hangat. Itu sama aja ke senior kamu, kepada temenmu yang lebih pintar, misalkan baru pulang dari kampung, kamu itu kalah pintar, nah, itu kamu hormat kepada ilmu yang ada di temanmu itu, walaupun sama-sama kelas 3 misalnya, kalian niatkan hormat ilmu, ya, walaupun sama-sama kelas 3 tapi temanmu lebih pintar, baru pulang dari kampung, buru-buru ambilkan air hangat, ini air hangat minum, kamu haus ya, baru pulang dari kampung. Niatkan hormat terhadap ilmu yang dimiliki temanmu itu, karena kalian kalah pintar. Itu kalian nggak rugi. Suatu saat bisa berbalik itu manfaat ilmumu itu. Kalau kalian bisa menerapkan itu, manfaat ilmumu itu bisa berbalik, melebihi waktu di pesantren yang teman kamu itu lebih pintar. Jelas ya? Itu luar biasa sekali ini nasihat pengarang Ta'lim Muta'alim ini. Jadi karangannya itu detail sekali. Orang yang pintar itu belum tentu ilmunya manfaat atau berkah kalau dia tidak bisa mengagungkan ilmu dan gurunya. Jadi kalau ada teman kamu itu lebih pintar, ya kamu hormati, kamu takzim. Dengan niat saya mentakzimi kepada temanku ini karena ilmunya lebih pintar daripada diriku. Suatu saat nanti kalau udah dewasa itu bisa berbalik itu. Karena takzimmu kepada temanmu yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi, hormatmu kepada temanmu yang lebih tinggi, ilmumu akan membawa keberkahan, kemanfaatan yang luar biasa, yang akhirnya bisa mengalahkan teman kamu yang waktu di pondok itu lebih pintar daripada kamu. Jelas ya? Jadi Ta'lim Muta'alim luar biasa, didikannya itu luar biasa. Kalian mendengarkan aja, suatu saat udah terapkan aja. Bapak itu terkenal kalau ketemu siapapun yang lebih tua itu cium tangan gitu. Orang yang hafal Quran, bapak cium tangan, walaupun itu keponakan bapak sendiri, anak kakak. Bapak cium tangan, niatnya apa? Bihurmati wa ta'zimi ilmu. Kalau dia keponakan kan harusnya keponakan ke paman kan. Tapi beliau karena hafal Quran, bapak niatkan itu benar-benar terjadi. Ada keponakan bapak itu di Magelang itu muridnya banyak sekali itu hafal Quran. Bapak kalau ketemu ya cium tangan. Niatnya apa? Bihurmati wa ta'zimi ilmu. Nah, kalau itu keponakan, kalau kita hawa nafsu, hadun nafsi ya, kita mengikuti hawa nafsu sendiri, keponakan harusnya keponakan lah yang cium tangan kepada paman. Kan gitu. Tapi kedudukan keponakan dengan ilmu tinggi mana? Tinggi ilmu itu di dunia segala-galanya. Pokoknya ilmu itu nomor 1. Dengan harta tinggi ilmu. Dengan ilmu kita bisa mencari harta. Tapi kita banyak harta bisa habis karena nggak mempunyai ilmu mengelola harta. Jelas ya? Nah, jadi kalau kalian mau memberikan hadiah ya kepada guru. Makanya ada pepatah, sebaik-baik honor ngaji, honor guru adalah kepada guru ngaji. Sebaik-baik memberikan honor guru itu kepada guru ngaji. Tapi kalau kita kan terbalik. Kalau privat les bahasa Inggris biayanya mahal, 1 juta mau. Tapi kepada guru ngaji digajinya hanya 100.000. Terbalik. Ini loh buktinya ulama kita dulu udah menuntut sebaik-baik hadiah itu kepada ulama, kepada guru. Nah, hadiah itu nggak berupa yang besar-besar ya kayak tadi. Misalkan Bu Haji datang atau siapa Pak Handiman datang
Siapa ya Pak? Perlu. Kalian nawarin, Pak perlu air panas, air hangat, saya ambilin. Oh iya ya, Pak, kamu ambilkan. Itu hadiah terbaik bagi guru. Tidak harus yang mewah-mewah. Jelas ya. Apalagi kalian nanti kalau udah jadi orang kaya, nih Pak Fakih, saya sekarang jadi kaya raya, hadiah mobil untuk Pak Fakih. Wah, luar biasa sekali. Apakah banyak? Itu banyak. Jadi intinya hadiah itu tidak harus hal yang mewah, tapi syukur-syukur kalian bisa memberikan hadiah pada guru, pada ulama, itu hal yang bagus ya Pak, lebih bagus. Itu karena kata pengarang kitab Ta'lim Ta'alim ini, laqad haqqo ayyuhda ilaihi karamata. Li ta'limi bagi orang yang mencari ilmu. Harfin wahidin walaupun li ta'limi bagi orang yang mengajarkan ilmu. Li ta'limi bagi orang yang mengajarkan ilmu harfin wahidin walaupun satu huruf. Alfu dirhamin itu berhak mendapatkan hadiah 1000 dirham. Tuh. Walaupun orang yang mengajarkan ilmu walaupun hanya satu huruf itu berhak mendapatkan hadiah 1000 dirham. Kata siapa? Kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sedangkan Bapak udah berapa ribu huruf kira-kira mengajarkan ke kalian? Ribuan huruf ya. 1 dirham itu berapa sih? 1 dirham emas itu sama kurang lebih 4 gram emas. Dirham itu mata uang emas negara Arab. Kalau digramkan 4 gram. Kalau 1 huruf, orang yang mengajarkan ilmu itu walaupun 1 huruf berhak mendapatkan hadiah 1000 dirham. 1000 dirham kali 4 gram berarti 4000 gram. Kalau 4000 gram kali 1 juta berarti 4 miliar. Berapa Bapak udah mengajarkan ilmu ke kalian udah berapa ribu huruf? Ribuan ya, mungkin jutaan ya. Itu diumpamakan begitu. Itu karena apa? Karena ilmu dan guru itu sangat luar biasa, sehingga kalau kita tidak hormat, tidak takdim kepada guru itu dihukumi kafir. Tadi udah Bapak jelaskan ya. Kalian nggak hormat itu kepada Allah, hukumnya apa? Kafir. Kepada Nabi Allah kafir, kepada kitab Allah kafir. Tadi udah Bapak contohkan secara detail ya. Tapi kalau hanya tidak taat kepada Allah itu melanggar itu kena hukuman, masuk neraka dulu, dicucikan, nanti masuk surga. Tapi kalau dihukumi kafir, abadan abadi khalidina fiha abada finnar. Ya. Makanya agungkan ilmu dan guru. Udahlah. Jangan percaya kepada Bapak, tapi percaya kepada pengarang kitab ini. Bapak hanya sekedar membacakan ya. Pengarang kitab ini udah alim alamah. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu udah alim alamah. Ini dibaca miliaran orang. Sepanjang zaman ini dibaca sampai sekarang ini udah miliaran orang ini kitab ini dibaca ini. Kelihatannya kitab kecil. Tapi semua pesantren di Indonesia dasar sebagai orang santri itu ya ini yang dibaca mengenai adab mencari ilmu itu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih baik daripada ini. Fa'iman allamaka, maka jika orang allamaka memberikan ilmu kepadamu harfan 1 huruf mimma dari orang yang memberikan dari sesuatu ilmu tahtaju yang dibutuhkan ilaihi fa'imman alamaka, maka ada orang alamaka yang telah memberikan ilmu kepadamu harfan walaupun 1 huruf mimma dari sesuatu ilmu ya, ilmu apapun tahtaju yang dibutuhkan ilahi terhadap fiddini dalam ilmu agama. Nah di sini ini maksudnya ilmu agama, tidak berlaku untuk ilmu umum ya. Karena apa? Ilmu agama itu setiap manusia itu fardhu ain, wajib ya, mempelajari. Nah, seperti contoh ilmu agama ya, misalkan bab wudu, terus kan setiap orang fardhu ain harus tahu caranya wudu kan.
Tapi kalau ilmu-ilmu lain itu fardu kifayah, ya sesuai ahlinya aja. Kalian pengen jadi dokter ya kedokteran. Kalau yang jadi insinyur mau bangun jembatan ya nggak wajib. Masuk ya, belajar ilmu kedokteran kan gitu. Tapi kalau ilmu agama setiap orang Islam wajib mempelajari. Masa mengaku orang Islam nggak bisa baca Quran, nanti niat sholat bagaimana? Masa niat mengaku orang Islam nggak bisa wudhu, kalau mau sholat gimana? Ini khusus yang dibutuhkan oleh ilmu agama. Fahuwa makaman abuka. Abuka itu man itu orang yang mengajarkan tadi, man alamaka. Abuka itu bapakmu. Fidini dalam ilmu agama. Jadi bapakmu itu ada dua, yang satu yang mengukir jiwa ragamu, yang satu yang memberikan pelajaran ilmu agama kepadamu. Ya, jelas ya, bapak itu dua, bapak secara biologis yang melahirkan dirimu, mengukir jiwa ragamu, yang dua yang memberikan pelajaran ilmu agama, ini fiddin, ilmu agama. Nah, kalau ilmu umum itu nggak termasuk. Karena itu apa? Itu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama itu wajib, wajib belajar setiap orang Islam. Abuka itu menjadi bapakmu. Fidini dalam ilmu agama, wakana dan ada ustazuna gurumu. Itu juga sama. Wakana dan ada ustazuna itu juga gurumu. Jadi guru-gurumu, jadi guru agama itu bukan hanya ulama yang mengajarkan Iqra, itu juga gurumu, itu sekaligus bapakmu. Jadi ingat, kalau kalian pulang kampung yang mengajarkan Iqra padamu, datangi, cium tangannya. Itu sebagai penghormatan terhadap beliau lebih tua yang mengajarimu dan beliau yang mempunyai ilmu Iqra waktu mengajarkan Iqra kepadamu. Nanti ilmumu akan manfaat. Jadi jangan main-main dengan guru Iqra. Yang mengajarkan Iqra itu luar biasa. Itu orangnya harus diberikan kesabaran. Kalau hanya mengajarkan ta'lim mudah. Yang penting baca, terangkat jelas. Karena nggak mungkin kalau Iqra lari ke sana, lari kemari, gandeng, ya, rame itu, anak-anak itu rame. Kalian ngalamin nggak? Belajar Iqra itu. Itu guru Iqra itu sabarnya harus 20 meter itu. Kalau usus 12 jari kita paling berapa meter? 6 meter. Tambah lagi itu harus 14 meter lagi. Harus sabarnya luar biasa. Nah, bapak itu lengkap. Di rumah juga ngajarkan Iqra. Jadi bapak itu kalau menjadi guru itu udahlah, berani tanding dengan siapapun, tingkat kesabarannya. Mau murid Iqra itu lari-lari kemana, dulu di Kerawang bapak ngajar itu hampir 100 orang. Itu ngaji Iqra itu sampai jam 10 malam kadang-kadang itu. Wow, selama masih kedengeran itu telinga bapak yang menirukan Iqra itu di telinga bapak nggak pernah menegur yang anak-anak lari. Karena apa? Kembali lagi ke yang kemarin ya. Kalau menyebabkan orang itu lari dari belajar agama, hukumnya apa? Dosa. Ke masjid itu tadi. Karena tahu, biarin aja lah, arahkan. Kalau bisa arahkan. Kalau anak suruh disiplin, duduk manis, namanya bukan anak. Itu kalian ya. Anak-anak ya main. Nah, itu salah kaprah. Kalau anak-anak harus duduk disiplin, harus diam ya, namanya bukan anak-anak. Ya, anak-anak ini waktunya main ya main. Selama masih kedengaran di telinga kita, jangan kalian tegur. Toh seandainya terpaksa karena kalian udah nanti ngajar Iqra nggak kedengeran, bicara baik-baik. Nah, boleh nak main lari-lari, turunkan volume suaranya supaya bapak ngajarnya terdengaran, yang lagi ngaji tidak terganggu. Enak. Tapi kalau kalau main jangan di sini, kalau gandeng jangan di sini, keluar ya, kapok, dosa kalian. Dosa, menjauhkan orang dari agama itu hukumnya dosa. Makanya bijaksana itu di sini. Orang yang tegas itu kan belum tentu bijaksana, belum tentu tegas itu berdasarkan Quran hadis. Kalau Quran hadis tegas, kita tegas, akhirnya wah udah nggak boleh. Kalau teriak-teriak jangan di sini, sana di luar, ya kapok, nggak datang lagi, nggak mau ngaji, kalian kena dosanya. Jelas ya. Jadi termasuk itu guru. Wa kana ustaduna, dan adalah guru kita Syekh Al-Imam Sadiduddin As-Sayrazi, Syekh Imam Sadiduddin As-Sayrazi. As-Sayrazi itu nama daerah. Konon Sayrazi itu di daerah Persia, di daerah Iran sekarang. Yaqulu berkata Syekh Imam Sadiduddin As-Sayrazi,
Qala berkata masayikhuna guru kita. Masayikhuna. Jadi Syekh Imaduddin Syarazi itu berkata, guru kita itu dulu berkata, man aroda barang siapa mengendaki ayyakuna ada ibni anaknya aliman menjadi alim. Kalau ada orang ya, ini Syekh gurunya Syekh Sadiduddin Syarazi itu berkata, kalau menghendaki anaknya alim, man aroda barang siapa menghendaki ayyakuna ada ibnihi anaknya man aliman alim, fayam bagi maka sayukyanya ayyuraiya menjaga ghurabaa musafir, orang yang bepergian, khususnya guru yang bepergian. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan. Kalau guru kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu berarti kan bepergian kan. Kata gurunya Syekh siapa tadi? Sadiduddin Syarazi tadi berkata, jagalah yurainya, jagalah hendaknya kalian menjaga al-ghurabaa musafir minnal fuqahai dari ahli agama. Jadi guru agama yang berpergian dari rumahnya pergi ke pesantren ingin ngajar kalian, jaga, berikan hadiah, begitu datang tawarin itu, Pak perlu minum, Pak ada yang bisa saya bantu. Itu hadiah yang paling berharga untuk orang yang bepergian. Ghuraba itu orang yang pergi, minal fuqaha dari ahli, orang yang ahli ilmu agama. Jadi perlakuannya beda. Kalau mengajarkan ilmu matematika ya tentu beda. Ya kita wajib hormat, itu juga guru. Tapi dibandingkan yang mengajarkan ilmu agama Islam, itu lebih tinggi kedudukannya orang yang mengajarkan ilmu agama Islam. Buru-buru datangi. Jadi kalau kamu pilih-pilih yang mengajarkan matematika ya cuek-cuek baik-baik ya, sekedarnya aja boleh lah. Tapi kalau yang mengajarkan agama, begitu datang kalian samperin, Bu, ada yang bisa saya bantu, atau ibu perlu apa, perlu minum. Itu kalian merupakan pemberian hadiah kepada orang yang bepergian, yang orang itu ahli mengajarkan ilmu agama. Wa yukarrimuhum, dan memuliakan orang yang pergi mengajar agama kepada kalian. Wa yu'azzimahum, dan mengagungkan orang yang bepergian tadi yang ingin mengajarkan agama kepada kalian. Wa yu'azzihum, wa yu'azzimahum, dan mengagungkan, wa yu'zihum syai'an, dan mengagungkan sesuatu. Ya, itu memberikan hadiah lah. Kelihatannya remeh-temeh, menawarkan ada yang perlu saya bantu atau kalian mengambilkan minuman. Nah, itu udah hadiah yang luar biasa. Fa illam yakun, maka jika jika tidak ada ibnahu anakmu aliman alim, yakunu adalah ada hafiduhu nanti cucunya. Nah, kalau kalian udah bisa menjaga, menghormati guru dan ilmu, nah, apalagi guru agama, begitu datang kamu tawarkan ya, ada yang bisa saya bantu atau perlu minum Pak, Bu, itu. Kalau nanti anakmu pasti akan ada yang ngalim. Kalau nggak jatuh ke anakmu, pasti jatuh ke cucumu. Fa illam yakun ibnahu, maka jika tidak ada anakmu aliman alim, yakunu hafiduhu, maka nanti akan jatuh kepada cucumu. Aliman itu yang alim, bukan kata bapak ya. Jadi kalau nggak anakmu nanti cucumu. Nah ini anak bapak juga nggak ada ngalim. Ya mudah-mudahan jatuh di cucu bapak. Karena kata ulama dulu juga gitu, kalau nggak di kita, nggak di anak kita, ya nanti di cucu kita pasti ada yang ngalim. Jelas ya. Jadi hasil itu nggak sekaligus. Kadang-kadang ya ke anak kita mengharapkan kan di anak kita. Kalau kalian hormat pada ilmu dan guru, nanti pasti anakmu ada yang ngalim. Tapi toh seandainya anakmu nggak ada yang ngalim, nanti jatuhnya ke cucumu. Kata siapa? Syekh Burhanuddin
Az-Zarnuji yang pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Jelas ya? Jam berapa? 16.43. Ya udah, nggak usah sorogan lah. Kita terusin ini lagi. Sedikit lagi. Wa min tauqiri, dan dari memuliakan mu'alliman guru. Dari memuliakan guru aja dah, nanti kalian itu kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu nanti anak kalian ngalim kalau enggak cucumu. Wa min tauqiri, dan dari memuliakan al-muallimu guru, alayam sia, maka janganlah kalian berjalan amamahu, di depan guru. Kalian tadi kemana? Misalkan tadi pesta ke gedung, turun dari mobil sama Pak Handiman, jangan sekali-kali kalian itu jalan di depan di depan gurumu. Nah, di sini disebutkan Allah yang si, janganlah kalian berjalan amamahu, di depan guru. Kalian jalan di depan, gurumu di belakang. Itu namanya tidak menghormati, tidak mengagungkan guru. Padahal ilmu itu ada di diri guru. Nah, kalau kamu menghormati guru itu sudah sekaligus menghormati dua, menghormati ilmu juga menghormati guru. Tapi kalau menghormati kitab itu hanya satu, menghormati kitab. Ya. Kita jelas ya. Nanti kalau kalian di kampung ada ustadz ini itu ya, kalau jalan bareng kalian hendaklah di belakangnya. Ya walaupun nggak di belakang sekali, yang penting jangan mendahului guru atau orang senior atau kakak senior atau teman yang selevel tapi temanmu itu lebih pintar dari kamu. Nah, itu kalau kamu pengen nanti anakmu atau cucumu itu menjadi orang alim ya. Terapkan. Kelihatannya hal seperti mudah, Bapak bisa. Bapak nggak pernah mendahului guru atau orang yang umurnya lebih tua, walaupun bodoh aja umurnya lebih tua aja, Bapak nggak mau mendahului. Itu diterapkan oleh ulama-ulama dulu, oleh sahabat-sahabat Nabi, itu diterapkan. Banyak nanti hadis-hadis yang menjelaskan tentang nggak boleh mendahului mendahului kita berjalan itu di depan orang, ya. Nabi sendiri mencontohkan, di hadis ada. Nabi itu suatu saat mau berangkat ke masjid, di depan ada wanita tua, nggak berani untuk mendahului. Nabi itu di belakang dia. Yang dihormati apa? Menghormati orang tua. Gitu. Sahabat juga gitu. Nah, termasuk kita juga harus mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, ulama. Ini di kitab Ta'lim dijelaskan. Jadi misalkan tadi turun Pak Handiman, biar di depan. Walaupun selisihnya sedikit lah, jangan sekali-kali kalian lebih posisinya lebih di depan. Walaupun di depan lebih sedikit juga nggak boleh. Kalau kalian ingin mendapatkan keturunan orang yang alim, kata Syekh Imam siapa namanya Burhanuddin asal ini ya, kalau kalian ingin mempunyai anak yang alim, kalau nggak anak yang cucu, ya itulah. Jangan mendahului jalannya seorang guru. Allah yang si, janganlah kalian berjalan amamahu, di depan guru, walayat bisa, dan janganlah kalian duduk makanahu, tempatnya guru. Tempat duduknya guru aja. Nah, kebetulan ya di sini nggak ada. Ya. Kalau di pesantren yang kiainya mungkin itu kan biasanya punya kursi ya, untuk santainya Pak Kiai. Atau untuk apanya Pak Kiai itu kan punya kursi khusus itu. Nah, kalian itu tidak boleh menduduki tempat kursinya Pak Kiai khusus. Kalau Bu Haji punya tempat kursi khusus nggak? Di sini. Nah, kalau punya, kalian jangan sekali-kali menduduki tempat duduknya Bu Haji. Nah, kalian mulai terapkan. Itu. Kecuali kalau di tikar gini, kalau gini kan bebas kan, muter di mana-mana bebas. Ya. Nah, misalkan di sana. Tapi kalau kursi khusus, misalkan kalian nanti pindah pesantren, kiainya itu punya kursi khusus, ditempatkan di depan rumah atau di depan pondok. Itu tempat santainya Pak Kiai atau ajengan. Kalian tidak boleh menduduki kursinya kiai itu. Kualat nanti, ilmu kamu nggak berkah, kalian nggak akan mendapatkan anak atau cucu yang alim. Wala yaktabi'a,
dan janganlah kalian mendahului kalami bicara indahu di sampingnya guru atau ulama atau siapapun, orang tua, senior. Kalian kalau misalnya bareng dengan senior jangan mendahului banyak bicara, diam aja dulu, apalagi pada guru. Biar orang yang senior atau guru atau orang tua itu yang mulai bicara. Kalau guru udah ngajak bicara baru kalian menanggapi. Makanya yang di sebelumnya murid yang adab jelek yang tingkah laku yang jelek itu apa? Salah satunya adalah murid yang banyak bicaranya. Jadi murid itu bicara itu tidak boleh lebih banyak daripada guru. Ya, kalau misalkan duduk berdua, biar guru yang mendahului bicara. Jangan kalian salaman habis senyum aja. Kalau guru belum ngajak bicara ya hendaknya kalian jangan mulai bicara dulu. Itu cara menghormati guru. Luar biasa talim. Ya, sampai hal yang detail aja diajarkan. Wala yaqtadi al-kalami, dan janganlah kalian memulai bicara indahu di samping guru illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya guru. Wala yuktsiro, dan janganlah banyak kalama bicara indahu di sisi guru. Wala yas'al, dan janganlah kalian bertanya syai'an sesuatu inda malalatihi, walayas'al, dan janganlah kalian banyak tanya syai'an sesuatu inda malalatihi, waktu keadaan gurumu itu sedang ada masalah, kan kelihatan ya, jembedut aja Pak Kiai atau guru atau seniormu. Nah, lagi jembedut gitu ya, kalian udahlah nggak usah tanya-tanya, kalian menghindar aja. Mungkin guru kalian atau senior kalian, kakak kalian itu sedang ada masalah. Ya, kakak kelas kamu yang lebih ngalim dari kamu, nah, mungkin kirimannya telat, butek, bawaannya marah, hindari dulu. Jangan tanya itu, hindari aja. Kayak kalau itu aja diatur, apalagi pada guru. Wa yuro'nya, dan menjaga orang murid waktu. Nah, kalau kamu bertamu ke rumah guru, gurunya sudah ngantuk, ini kelihatan angop, helai, ya, buru-buru pamit, tahu diri ya. Atau kamu ada perlu kepada guru kamu, nah, kamu ada masalah konsultasi kepada guru kamu, nah, guru kamu itu sudah waktunya pulang, ya dijaga, itu namanya menjaga waktu. Guru kamu udah waktunya pulang, ya jangan kamu terusin, disambung besok lagi, itu namanya menjaga waktu. Kalau kalian bertamu ke rumah guru kiai, kalau kiainya udah udah ngantuk, ya buru-buru pamit, itu namanya wa yuro'nya, dan menjaga orang murid atau man al waktu. Wala yudqo, dan janganlah mengetuk secara keras al-baba, pintu. Nah, kalau kalian bertamu ke rumah guru, ke rumah Pak Adiman, ke rumah Pak siapa, Pak Dian, itu ngetuk pintunya nggak? Kalau kamu ya assalamualaikum, jangan terlalu keras aja nggak boleh. Tok ya, pelan-pelan aja dulu, assalamualaikum, mulai dari pelan. Ketokan yang kedua agak keras sedikit, tok, naik, assalamualaikum. Nah, yang ketiga agak keras, tok, assalamualaikum. Ada adabnya, jangan langsung terlalu keras juga nggak boleh. Barangkali gurumu, orang tua tersebut sedang istirahat atau sedang mandi, itu ganggu ya. Kalau orang santai kan sekali aja udah dengar kan tak bukain pintu. Kalau sampai 3 kali keras itu kemungkinannya 2. Kalau sedang nggak di kamar mandi atau sedang tidur. Jadi kita tahu diri luar biasa sekali ini ta'lim ya. Bal yasbiru, hendaklah kalian bersabar. Artinya apa? Kalau udah 3 kali, yang ketiga kali keras, ya udahlah kamu ya di situ balik badan, agak menjauh dari pintu. Kalau ada tempat duduk cari berteduh, sabar, tunggu sebentar. Sabar.
hatta yakhruja sehingga keluar, sehingga guru atau yang kita mau bertamu itu keluar. Falhaslu maka kalian itu dicap sebagai orang yang berhasil. Jelas ya? Kalau kalian bisa mengendalikan gitu, sabar dululah. Udah Bapak terangkan. Diketok sampai 3 kali, kalau jangan sampai berlebihan, cukup 3 kali. Dalam ajaran agama itu yang diulang-ulang itu 3 kali. Kalian sholat Allahu Akbar gitu berat 3 kali, sholatnya batal. Ya, kukur-kukur gini 3 kali batal. Melangkah 3 kali batal. Jangan lebih dari 3 kali, itu ukuran agama. Ya, nanti tinggalkan dulu aja. Kalau kalian masih bersabar ya nunggu di luar sampai guru atau orang tua yang akan kita bertamu itu keluar menemui kamu. Karena sampai 3 kali keras itu ya 2 kemungkinan kan, tidur atau masih ada perlu. Ada perlu itu lagi mandi atau bertamu itu kebetulan guru kamu itu pengantin anyar lagi di kamar ya. Di kamar ya. Harus tahu diri. Jelas ya, itu adab sopan santun itu luar biasa diatur sampai detail sekali. Ya, kalau itu bisa ya kalian itu falhasilu kalian itu dicap berhasil. Anahu sesungguhnya man yatlubu yang mencari ridhonya guru atau orang tua yang dianggap tua. Waya setanibu hendaklah menjauhi orang yang mencari ilmu tadi man suhtohu itu yang membuat marah guru atau orang tua. Hindari, jangan sampai guru kita itu marah. Kalau kalian ada sesuatu menyebabkan guru, ini guru agama ya. Tapi ya guru matematik, guru bahasa Inggris juga sama saja. Tapi lebih utama itu diutamakan ke guru agama. Jangan sampai marah. Kalau gurunya marah ya nanti namanya guru ya. Dia yang punya ilmu nanti ridhonya itu nggak dapat. Kalau ridho guru nggak dapat nanti kurang manfaat, kurang berkah. Wayam tapi itu dan dalam menuruti amarohu perintahnya guru. Fi ghairi maksiatillahi selain perintah maksiat kepada Allah Ta'ala wala ta'ata dan janganlah ta'at lil makhluki kepada makhluk fi maksiatin di dalam hal maksiat al-khaliqi dari maksiatnya pencipta. Jadi kalian harus nurut lah, harus nurut perintahnya. Ngantuk-ngantuk juga kalau guru kalian minta tolong ya nggak enak-enak di hati ya kalian ya itu kalau ingin mencari ridhonya guru. Kalau guru kalian minta tolong kalian nggak mau itu kan marah. Itu antara guru dan murid posisinya itu doa guru itu mustajabah. Jelas ya. Kecuali hal yang maksiat. Nah, kalau hal yang maksiat ya kalian jangan nurut. Maaf Pak Guru, ini nggak baik menurut agama tapi dengan bahasa yang baik. Wa min tauqirihi dan dari memuliakan guru tauqiru memuliakan auladihi anaknya waman dan orang ya ta'allaqo yang terkait bihi dengan man wakana. Udah dulu ya ini nanti ada nasihat dari Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah. Ini masih menarik ini. Masih menarik. Nah, nanti kita sambung ini masih panjang kok. Bab panjang sekali ya. Ganti babnya di mana ini? Wah, masih panjang sekali. Makanya jangan bolos kalian, ini menarik sekali ini. Nasihat yang sangat luar biasa. Ya. Jadi camkan, perhatikan nasihat dari taklim muta'alim ini. Hendaknya kalian jadi sama selevel aja. Kalau kalian kalah ilmu itu hendaknya kalian menghormati yang lebih pintar. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu selevel itu manggilnya nggak ada yang nama itu Kang. Kalau di Jawa Kang, ya di sini A ya, selevel itu A. Apalagi yang kelas 1 ke kelas 3, jangan sekali-kali hanya menyebut nama.
Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, nanti anak turunmu ada yang menjadi orang yang alim. Kelas 1 kepada yang kelas 2 manggil A. Bukan kata bapak, kata Syekh siapa? Burhanuddin Az-Zarnuji. Itu dasarnya apa? Hadis dirinci. Jadi yang junior manggil ke atasnya harus A. Kalau kalian ingin mendapatkan manfaatnya ilmu, berkahnya ilmu, keturunan anakmu atau cucumu itu menjadi orang yang alim. Kalau salah satu kalian langgar ya udahlah. Itu namanya taat. Ya, taat itu diartikan hormat. Hormat kan, hormat pada orang yang senior. Itu hukumnya apa? Wajib. Wajib hormat itu wajib. Urut-urutannya itu ada. Itu kalian coba terapkan. Kalau sekarang udah terlanjur ya panggil A. Yang kelas 1 yang manggil Kak yang atasnya itu jangan panggil nama. Itu kalau adabnya orang pesantren nggak boleh. Adabnya kitab taklim muta'alim itu termasuk larangan keras. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ingin mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah, ingin mendapatkan keturunan anak atau cucu yang menjadi orang yang alim, termasuk ke kakak kelas manggilnya A. Praktekkan mulai nanti malam ya. Habis ini praktekkan. Yang merasa junior walaupun satu kelas, kalau tanggal lahirnya lebih muda